Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin, amma ba'd. Hadirin ikhwani rahimakumullah, juga pemirsa TVNU Sukoharjo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih nikmat yang paling utama, nikmat yang selalu kita harapkan, kita dambakan, tiada lain adalah nikmatul iman wal Islam. Sebuah nikmat yang insyaallah akan mampu menyelamatkan kita menuju kebahagiaan dunia, terlebih kebahagiaan kelak di akhirat. Dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita senantiasa selalu memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya marilah bersama-sama kita mengucapkan syukran alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita senantiasa mendapatkan syafaatnya dan kita bahagia dunia, bahagia kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga pemirsa TVNU Sukoharjo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita berupa umur panjang, sehat walafiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan yang agung, bulan yang penuh dengan amaliyah untuk kita lakukan di dalam bulan tersebut, yaitu kita berada di dalam bulan Sya'ban. Yang mana bulan Sya'ban ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Wa sya'bana syahri, dan bulan Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ramadhana syahru ummati, dan bulan Ramadan merupakan bulannya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hadirin ikhwani, juga pemirsa TVNU dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa, bertemu dengan bulan Sya'ban ini harus kita syukuri. Dengan apa? Dengan meningkatkan keimanan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan memperbanyak amal saleh di dalam bulan Sya'ban. Apalagi di dalam bulan Sya'ban itu banyak sekali fadhail amal, keutamaan untuk kita beramal di dalam bulan Sya'ban. Walaupun ada sedikit ulama
mereka mengatakan bahwasanya mengamalkan amaliyah di dalam bulan Sya'ban apabila dilandasi dengan hadis yang dhaif itu tidak diperbolehkan secara mutlak, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar bin Al-A'rabi, yang mana beliau mengatakan bahwasanya hadis dhaif itu tidak bisa digunakan untuk amaliyah secara mutlak. Hal ini tentunya bertentangan dengan pendapat daripada ijma' ulama, daripada kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah, terlebih lagi ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah an-nadhiyah yang ada di seluruh penjuru dunia ini, yang mana bahwasanya mengamalkan daripada hadis dhaif, artinya hadis yang lemah dalam fadhailul a'mal, itu diperbolehkan, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Madza fi Sya'ban karya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, yang mana di situ dijelaskan ada poin bab tersendiri bagaimana mengamalkan hadis dhaif dalam hal fadhailul a'mal. Lantas bagaimana daripada pendapat-pendapat para ulama-ulama ahlu sunnah tentang hal itu? Maka di sini disebutkan, yang mana Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Ad-Dur Al-Mangdud berkata bahwa para ulama ahli hadis, ulama-ulama ahli fikih, dan ulama-ulama yang lainnya telah sepakat bahwasanya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya, diperbolehkan mengamalkan hadis yang dhaif di dalam fadhailul a'mal. Mengamalkan hadis yang lemah di dalam fadhailul a'mal itu diperbolehkan, dengan catatan yang pertama, hadis dhaif itu digunakan di dalam fadhailul a'mal, baik menjelaskan tentang targhib wa tarhib, menjelaskan tentang anjuran ataupun menjelaskan tentang larangan. Apabila hadis dhaif itu masih dalam koridor fadhailul a'mal, maka mengamalkan hadis dhaif itu adalah diperbolehkan. Kemudian yang kedua, hadis tersebut atau hadis dhaif tersebut tidak dalam kaitannya dengan hukum halal, hukum haram, ibadah maqdhah, ya, itu tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga, hadis dhaif yang boleh digunakan untuk fadhailul a'mal, yaitu selama hadis dhaif tersebut tidaklah sangat dhaif, bahkan menuju daripada hadis maudhu ataupun hadis palsu, maka hal itu tidak diperbolehkan kita menggunakannya. Maka ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga pemirsa TPNU Sukoharjo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita janganlah ragu untuk beramal, untuk mengamalkan sesuatu, khususnya di dalam bulan Sya'ban ini, untuk memperbanyak amaliyah-amaliyah yang mana keutamaan yang luar biasa di dalam bulan Sya'ban, yang mana ketika kita mengamalkan amaliyah, mengamalkan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal, itu diperbolehkan. Sebagaimana juga disebutkan oleh Al-Walid Al-Imam Al-Habib Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau berkata dalam kitab fatwanya bahwa pakar ilmu hadis dan yang lainnya telah sepakat bahwasanya hadis dhaif itu bisa digunakan dalam masalah fadhailul a'mal. Begitu pula para ulama-ulama yang lainnya memperbolehkan. Diantaranya adalah ada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ada Ibnu Al-Mubarak, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah Al-Ambari,
dan yang lainnya. Banyak sekali ulama-ulama kita, ulama-ulama salafun saleh itu di dalam hal mengamalkan hadis dhaif dalam fadhailul a'mal itu diperbolehkan. Sebagaimana diriwayatkan dari mereka, idza rawaina fil halali wal harami syadatna wa idza rawaina fil fadhaili tasahalna. Ketika kita meriwayatkan masalah yang berkaitan dengan halal dan haram, maka kita harus memperketatnya. Tidak boleh kita bermain-main dengan halal yang haram. Halal, haram. Harus diperketat. Kemudian wa idza rawaina fil fadhaili tasahalna. Dan sedangkan ketika kita meriwayatkan masalah yang berkaitan dengan fadhailul a'mal, maka kita diminta untuk mempermudahkannya. Maka sudah jelas, ikhwani, juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada intinya mengamalkan hadis dhaif dalam fadhailul a'mal itu diperbolehkan dan baik sekali untuk kita amalkan. Sebagaimana telah disepakati oleh para ulama-ulama salafun saleh, banyak sekali ulama-ulama kita salafun saleh yang memberikan fatwanya bahwasanya mengamalkan hadis dhaif dalam fadhailul a'mal itu diperbolehkan. Maka ikhwani juga pemirsa TVNU yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan ragu, jangan bimbang ketika kita kedatangan bulan-bulan yang agung, bulan-bulan yang mulia. Di situ banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang untuk amaliyah ini, amaliyah itu, amaliyah ini, amaliyah itu untuk kita amalkan. Dan kita jangan sampai kita ragu untuk mengamalkannya, karena mengamalkan hadis dhaif dalam fadhailul a'mal itu diperbolehkan dan itu baik dan itu berpahala. Mudah-mudahan sedikit ini menambah wawasan kita, menambah kemantapan kita untuk beramal, untuk memperbanyak amaliyah, amal soleh, khususnya di bulan-bulan yang mulia, bulan-bulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saat ini, khusus saat ini, yaitu di bulan Sya'ban, bulannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bermanfaat buat kita semuanya, menambah kemantapan kita dalam hal amaliyah, memperbanyak amaliyah, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita termasuk golongan orang-orang yang selamat dunia dan selamat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.